gitu loh. Saya tidak pernah mau sebenarnya ngomongin lontar terbuka, karena kalau tugas saya tuh baca lontar, bukan membacotkan lontar. Jadi intinya ditampilkan semua. Anda itu sekarang memberikan pendidikan kepada orang Bali loh sebenarnya ini, bukan orang Batak ya. Saya lagi. Tapi Pak Mas, Ini kan sing awak nak nulis nih. Nak nganggon waktu, nganggon dawuh, bagaimana? Dan isinya ini isi hidup. Terima kasih, selamat siang. Selamat datang kepada Bapak Sugilanus. Saya tahu Pak Sugilanus sebenarnya waktunya sangat sempit ya, tapi berkenan hadir di podcastnya Kesklus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk memberikan pencerahan tentang situasi kekinian tentang nyepi berdasarkan lontar, daftar pustaka, apapun itu. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sugilanus ya, sesuai dengan kalender yang belum diubah. Umat Hindu itu akan merayakan Nyepi pada hari Kamis 19 Maret 2006. Yang diawali setahu saya lahir ya, diawali dengan yang disebut dengan Tawur Kesange yang dilakukan biasanya di perempatan ya, atau Catus Pate. Itu jatuhnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Bertepatan dengan Tilem Kesange. Apa pendapat Pak Sugilanus dari segi pemahaman setelah membaca lontar atau keluar mencari pendalam soal ini tentang hal ini? kalau bisa saya katakan saya nggak berpendapat tentang nyepi ini. Saya hanya membuka data. Karena datanya sudah jelas. Saya melihat siapapun yang terlibat dalam upaya memindahkan hari Taur dan juga Nyepi, saya pikir tidak valid penelusurannya secara budaya dan juga sejarah. Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Bali baru berdiri kantor gubernur di Renon, sudah membuat pusat kajian naskah, ya, termasuk tentang Nyepi. Jadi saya tidak berpendapat. Saya kebetulan saya kirim ke teman-teman kemarin ya. Ini bukan pendapat saya, bisa dipindahkan slide yang ada ide Pedanda Made. Jadi agar tidak menjadi panjang polemiknya, ya. Saya ya betul. Ya ini ya. Tahun 1930-an ya, ini saya saya tulis ya. 1938 Raja Badung itu meminta pedoman beragama untuk dituliskan, dikompilasi kepada ide Pedanda Made. Ide Pedanda Made Sidemen. Tentu semua orang Denpasar tahu. Sanur ya? Ya, Sanur ya. Dan beliau menuliskan dengan jelas, maweng ring tekaning setahun. Jadi setiap setahun datangnya Taur eng yang Kadurga Dewi. Ri tileming cetremase dewasa cetremase Kresna Paksa Pancedasi. Jadi itu tanggal 15 jelas di tilemnya. Karena itu kalimatnya jelas sekali. Tilem ya. Jadi kemarin ada yang bicarakan yang ke 14 kan begitu ya. Ini enggak jelas Kresna Paksa Pancedasi. Kresna Paksa 15. Artinya tilem itu Taur. Ini sudah diadopsi karena dipercaya dan juga menurut tradisi tutur informasi dari keluarga, ide Pedanda Made menulis ini atas permintaan Raja Badung 1938 lontar itu. Taur, tilem. Nah, tentu kalau Taur Kesange diikuti dengan sesepen namanya. Jadi kalau orang sekarang berdisi tentang Nyepi, dulu dalam lontar namanya sesepen, sesepian, sepen, ya, nyepen. Sepi dasarnya. Ya, dasarnya. Dan itu tirtenya ada, tirte nyepen itu. Begitu mengerupukan, nanti kena tirte, besoknya itu adalah janji untuk besoknya tidak melakukan tape berate dan juga ameti geni gitu. Itu tahun 1938 sudah jelas. Jadi bukan pendapat saya, tapi data. Data selanjutnya adalah Raja Buleleng sendiri menulis. Gusti Putu Jelantik
menulis tentang Indik Sesepen, Indik Nyepi. Jelas sekali, ini bukan saya ya, Raja Buleleng tahun berapa? 1912. Jadi tadi 1038. Artinya 26 tahun sebelum beliau sudah ada disebutkan. Ini arsip tulisan tangannya tuh ada di Koren. Koren itu tahu ya, Paman kan pasti tahu ya. Adat Reh Font Bali kan. Ya. Beliau yang ini menyimpan itu di Koren tulisan tangan. Ini isinya Indik Sesepen. Jadi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang atau yang mungkin lahir setelah tahun 70-an atau 60-an jarang memakai istilah sesepen. Tapi karena saya kebetulan satu kamar dari kecil dengan ayah saya, itu sesepen namanya. Jadi sipeng dan sesepen. Nyepi itu tanda kutip bahasa Melayu ya. Ya. Ya, panyepian. Nah, Indik Sesepen sudah ditulis 28 September 1912. I Gusti Putu Jelantik Raja Buleleng ya. Disebutkan di sana, sesuai sasana desa di seluruh wilayah pedesaan pada hari tilem, diulangi lagi ya nih, pada hari mati Sasis Cetra. Pada saat itu masyarakat desa melaksanakan upacara Mecaru Agung. Sesepen dilaksanakan demi kebenaran dan ketentraman negara. Upacara Caru Agung disertai dengan memukul kentongan, kulkul bulus kalau kita baca aslinya. Disertai sorak yang sangat ramai. Setelah itu keesokan harinya tiada dibolehkan berjalan berlalu di seluruh jalanan, tidak boleh dilanggar ketentuan tersebut, serta tiada boleh masyarakat desa memasak dan tiada boleh menghidupkan api. Kemudian pada malam harinya juga demikian. Keesokan harinya itu makanan dikeluarkan kan. Selanjutnya lagi ada yang menarik di sini, tidak boleh melakukan ngalap-alapan. Jadi tidak ngalap-ngalap apapun selama 3 malam. Ya, jadi tidak memanen apapun. Jadi tambahan sepinya. Kemudian juga disebutkan besoknya itu nanti setelah selesai sesepen, ngembak sesepen istilahnya. Ngembak geni ya. Ngembak geni. Itu pukul kentongan. Ini jelas 1912 ya. Saya sekarang masukkan lagi yang lebih tua lagi ya, data Belanda. Belanda itu jangan dibilang oh kan bisa memanipulasi data. Enggak, ini mereka mencatat peristiwa. Yang paling belakang ya, slide paling belakang. Ini adalah hasil riset Belanda bahwa ada aturan adat di Buleleng. Saya cek juga aturan adatnya masih ada lontarnya. Tahun 1878 itu dicek lontar orang. Maksudnya bukan lontar orang. Salah satu desa itu, salah satunya adalah Desa Beratan. Ya, desa adatnya namanya Samiaji, nama desa adatnya. Disebutkan dengan jelas bahwa taur itu adalah dilakukan ketika tilem. Besoknya ada penyepian, panyunian ya. Jadi katanya nyunie, sepen itu begitu ada vocabulary-nya. Kalau nyepi itu sepertinya tidak di dalam banyak lontar yang kuno ya. Makanya kita tahu diksi daripada lontar itu, kita tahu usia lontar itu. Pilihan katanya. Seperti Pak Man kan Kuhab Belanda kan pilihannya berbeda. Setelah direvisi kan ada perubahan diksi kan. Jadi berapa kali revisi itu kita lihat komposisi bahasa, struktur bahasa, dan juga pembagian pasal-pasal. Lontar itu bisa diamati seperti itu. Jadi kalau yang sudah biasa baca lontar tahu. Jadi demikian yang saya informasi ini. Tentu ya reportase tentang nyepi di Denpasar, karena saya bicara di Denpasar, Koparubias ada di sini di tahun 30-an dan menulis disket pedande sekian, ini sang guru Bujangga Resi itu satu orang, beliau yang mimpin gitu, sangat detail. Jadi riset di sebelum 50, maka saya tidak ingin mendebat membandingkan perdebatan sekarang, tapi tidak valid pengetahuan orang yang ingin memindahkan nyepi ini. Kalau kita lihat dari data ini, ya kalau kasarnya ngomong, memang berani ngelawan ide pedande made sidemen pengetahuan kita. Siapa Anda kan begitu kan? Ada lagi tuh yang lebih modern ya. Saya silakan yang satu lagi. Ide Perande Made, Raja Badung yang mengadopsi, ya. Kemudian Raja Buleleng sendiri yang menulis ya tentang nyepi. Nah ini yang tokoh modern, Indo modern ini, beliau adalah
yang ikut menyusun tulisan dia, yang memperjuangkan pengakuan Hindu Dharma, sangat jelas menulis. Tahun berapa ditulis itu Tabik Pikulun ya, I Gusti Bagus Sugriwo Hari Raya Nyepi dimuat tahun 1953. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu nyepinya itu tegaknya itu adalah ketika nyepi, yang mengatakan itu tidak pernah belajar sejarah. Tidak sampai pengetahuannya 1800. Bahkan ya, kalau percaya Babad Pasak ya, Babad Pasak dan Babad Manikmas, Bendesa Manikmas, jelas tahunnya Pak Man. Tahun 111 Saka, bulan Maret, itu keluarga Empu ya, Empu Pasak, lalu Empu Pasak itu. Jalan dari Lempuyang ya, pagi hari tilem, sore harinya tilem ke Sange, Tawur. Amance Walikrama. Jadi kalau kita konversi ke Masehi, tahun 1189 Masehi. Ada catatan itu. Ya. Kalau Anda nggak percaya, silakan baca Babad Pasak, Babad Bendesa Manikmas. Kalau Anda mengatakan tidak valid data itu, Anda berhadapan dong dengan masa pasak yang paling besar. Iya. Saya bukan pasak, saya bukan bendesa, tapi pembaca lontar itu mesti objektif pada data, dan itu data detail. Bagaimana setelah muput ke sana, berputar kemana-mana, peristiwa kebudayaan yang ada di dalam lontar-lontar mereka sudah praktekkan. Artinya mereka ketika Sugihan, Pagorsi, semua itu ada. Berarti di lontar itu sudah diimplementasikan dalam sudah menjadi agenda kebudayaan. Karena itu Bisame. Bisame Panca Resi ya, Panca Empu itu ya, yang dengan Empu Kuturan ya. Dan keluarganya, kemudian ada cucunya muncul Saptersi kan. Saptersi itu menjalankan perintah Panceresi. Panceresi meminta seluruh orang Bali dan semua warisnya untuk tegak dengan Bisame itu. Jadi bisa saya katakan itu Bisame Pasak dan Bisame Bendesa. Saya aja bukan Pasak dan Bendesa, saya mau menegakkan itu kok. Karena itu berurusan dengan Besakeh, Lempuyang dan juga Batur. Oh, jadi, itu 3 ya? 3. Jadi kita punya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan Nyepi ini, penyepian ke Sange itu tidak bisa dipisahkan dengan upacara Purnama Kedasa. Nah, ini juga yang menjadi persoalan. Orang mempotong, mensegregasi, mengisolasi bahwa sasih ke Sange dan penyepian itu adalah suatu yang terpotong. Tidak, itu persiapan. Kenapa tilem besoknya itu ada puasa dan kemudian amati geni? Karena itu adalah menuju ke dasa. Jadi persiapan Mahayu-ayu jagat itu, jiwa-jiwa yang Atma Kesasar disebut ya, itu di Ayu-ayu. Nanti setelah ngembak geni, itu kita sudah masuk ke dasa. Dan ke dasa itu odalannya di 3 titik Paman. Lempuyang, Batur, Besakeh. Semua itu pakemnya seperti itu, berabad-abad, itu pasti melasti semua pura-pura. Kenapa melasti? Untuk menyambut Tirta Batur, Besakeh sama Lempuyang. Nah, ini berpikir tentang kebudayaan itu hanya sepotong-sepotong, itu yang menjadi masalah. Jadi Tike ini tidak berujung di sini gitu. Kalau kita ngomong Tike ya, tidak berujung di sini. Sudah waktu gunung lagi sintel lagi begitu. Jadi kalau kita mengatakan Galungan ini terpisah, enggak, ini 30. Sintel anda pikir kuantir tahu gumbel warga nuangi sungsang dumulan kuniang langkir mendangsi wujud berakhir make tambal melakukan mata luyen bayar pan pakat balu goyang itu gunung gitu ya. Dan begitu juga ketika kita berpikir ngomong ke Sange ke dasa. Ya kalau bahasa Indonesianya ke 9, ke 10, 11 kan? 1. Nanti 3 ini ya di Kedase, 3 parayangan jagat itu dikapat itu di semua wilayah. Jadi Kedase lah dulu 3 ini. Dasarnya Kedase baru ke Purnama Kapat ya. Kapat itu semua dirayakan di Sadkayangan yang lain. Jadi 3 trinitas ini jelas konsepnya. Nah, penyambutannya usaha untuk ngedasin jagat kan, maka kedas katanya gitu kan. Kedase itu kedas, betul kan? Kedas ya. Jadi kedas, terus kemudian semua melasti di Buleleng, desa-desa itu melasti semua. Kenapa?
walaupun tidak untuk ada odalan di Kedase, nunas tirte nyambut tirte. Kalau tidak ke Besake biasanya ke Batur. Desa-desa tua, desa-desa Bali Mulu itu ke Batur gitu ya. Tapi kalau di selatan ini, nah kalau yang di timur di Karangasem itu di Lempuyang. Jadi poros kebudayaan di mana kita mengorkestrasi 12 Mahayu-hayu Jagat ini 12 sase itu salah satu momentumnya adalah Nyepi. Oleh karena itu, kalau kita membicarakan Nyepi dan Uta Ate, artinya tegak keseluruhan itu ini kan orbit antar planet kita sebut ya. Jadi titik-titik spiritual. 3 titik ini itu tegaknya di mana? Saya cek semua dan ini bukan persoalan baru. Kami ya, saya pikir sudah selesai ini kan berabad-abad sudah selesai. Tegak untuk Matahur di Besake berabad-abad itu Tilem Kesange. Demikian juga di 3 titik ini. Kalau itu dipindahkan, implikasinya apa? Kita menaruh titik orkestrasi spiritual di mana? Jadi 0 kilometer spiritualitas kita kemana kalau ndak Besake, Batur, dan Lempuyang? Kemana begitu? Dan yang lain, Uluwatu, kemudian Masceti, kemudian Sakenan, di utara semua Pura Pulaki dan sebagainya, itu orbitnya begitu. Jadi ada, kalau kita lihat sebagai kosmologi ya, itu adalah 3 titik yang mengikat semua energi itu. Bali kuno, Bali Mulu disediakan ke Batur. Di apa namanya, diorkestrasi secara batiniah. Kemudian untuk daerah timur, Lempuyang sudah itu, ya, sampai semua pesisir itu. Ini Besake juga gitu. Nah, yang di Bulel yang di mana diorkestrasi? Pulaki senternya. Pulaki juga minta tirte ke Batur dan ke Besake gitu. Tapi lebih ke Batur ya. Karena mungkin kedekatan ya. Jadi demikian, ini tidak bisa dipisahkan, Paman. Data-datanya juga jelas. Dan kenapa saya bawa ini karena memang kebetulan saya persiapan pameran. Ini lontar memang bisa saya bawa ke luar negeri, bisa beberapa kali traveling saya bawa ini. Ya ini lontar memang untuk edukasi ya. Ya tentu disembayangin. Ya, sembayangin ketika buka seperti sekarang saya bawa. Sebelum berangkat saya sembahyang. Jadi bukan di tempat acara sembahyang ya. Kita kulunun dulu izin. Jadi begitu, dan ini tabelnya ada Pak Man. Ini peta untuk semua sase. Jadi dari mana pengetahuan saya itu? Dari tabelnya ini, pura apa melakukan apa. Bantennya detail Pak Man. Pujanya detail. Jadi keliru kita selama ini kalau ada yang berpikir tidak ada Banten di dalamnya. Bantennya detail. Sampai ayamnya dipotong jadi berapa ada. Tipatnya potong 3 ada itu. Oh iya? Iya. Ini lontarnya nih. Sumandale. Kemudian apa namanya? Lontar Sumandale. Sumandale ini adalah Widi Sastra. Widi Sastra itu kalau terjadi upacara-upacara besar, ada tanda-tanda jagat yang tidak baik, ini dibaca. Sama Widi Sastra yang ini. Widi Sastra Sanghara Bumi. Roge Sanghara Bumi. Kalau terjadi gempa ketika bulan apa, itu biasanya dulu ada pedomannya. Kalau ada umpamanya orang salah lahir gitu, ada tiba-tiba orang gila masuk pura dibakar, ada bagaimana prayaschitanya. Sangat, leluhur kita sangat detail. Komplit ya, benar-benar komplit ya. Saya dulu saya kebetulan S1, S2 dan mengikuti S3 itu di bidang ini ya. Linier gitu. Saya hampir tidak percaya. Jangankan orang tidak baca, saya baca saja, saya hampir tidak percaya. Sedetail itu. Ini mengatur tentang telurnya tidak boleh 1,5 telur asem, telur asin. Bekasam itu. Ya bekasam. Ya. Terus cara panggangnya juga ada. Menjadi pertanyaan dari mana pengetahuan itu kecuali tidak dibisikkan dari dewa-dewa atau alam. Wahyu lah ya. Wahyu. Dan itu jelas dikatakan wahyu. Termasuk juga Tilem Kesange itu di Besake ya. Itu ada panugerahan dari Batara Durga kepada Raja Bali. Keluarga Jaya ini ya, keluarga Jaya. Beliau itu yang mendapat wahyu untuk melakukan taur. Karena pernah tidak dilakukan begitu. Jadi usianya pendek seperti itu kan. Jaya Kesunu ya. Jadi lontar Jaya Kesunu itu. Orang menganggap itu tutur, enggak. Itu adalah peristiwa spiritual. Kejadian ya. Kejadian.
Sama dengan Sangkul Putih, kenapa beliau bisa memuja itu? Datang kok kejadian. Di tubuhnya empu atau resi yang itu berwahyu. Bukan dalam istilah akademik revelation namanya itu, pewahyuan lokal. Dan semua wahyu itu awalnya lokal. Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu lokal kan jadi international religion kan. Kemudian Kristus menurunkan ajaran sifatnya lokal. Walaupun aspeknya nanti kalau menyebar menjadi internasional kan. Nah, ini semua itu pewahyuan. Ini juga yang menjadi persoalan kita ketika tidak mempercayai itu. Dan lontar ini kopinya tuh ada di sebelah kantor gubernur. Semua ini? Hampir semua. Ini tidak ada ya. Saya kebetulan dari 2005 mengecek 2.700 ini, cakep ini. Jadi secara sistematis mengerjakannya. Koleksi provinsi Bali. Dan banyak orang tidak runut berpikir ketika memegang kekuasaan tidak menjadikan rujukan apa yang sudah dikerjakan pemimpin sebelumnya. Ya. Provinsi Bali itu punya data dan punya staf. Itu adalah yang saya putar tadi ya, ide Pedanda Made itu sudah diriset oleh tim naskah Provinsi Bali. Tim peneliti naskah ahli-ahli. Ada di dalamnya Pak Sure, ada Profesor Swarke di dalam yang slide lagi satu ya. Itu mereka ketika masih cukup muda meneliti itu. Tahun 2002 loh Pak Mat. Terbit buku itu. Oh ya? Baru ya? Baru. Jadi perdebatan kita kalau di polemik ini, kalau boleh saya sedikit beropini, ini karena ada gap pengetahuan, tidak ada tertib berpikir tentang menggali pengetahuan Bali. Jadi kita tidak runut dalam hal mengarsip ya, apalagi PHDI gitu, tidak punya arsip ya, tidak punya arsip peristiwa itu. Jadi kalau ada apa-apa kalang kabut. Ya. Karena tidak berdasarkan kalau kita ngomong literatur dah. Ya betul. Tidak berdasarkan literatur, entah dari mana sumbernya. Kita kalau ini kan literaturnya jelas. Kalau dipertanyakan pun argumennya dengan menunjukkan ini kan formal jadinya. Betul. Nah, kalaupun ada perbedaan satu lontar dengan lontar lain, ada metodenya, Pak Man. Jadi metodenya adalah meng-cross check data. Nah, kalau berbeda itu terjadi interpolasi namanya. Penulisnya itu menambahkan atau membalikkan ya satu alinea. Ya, dalam istilah lontar lempirnya ubah gitu ya. Bisa jadi. Seperti itu. Nah, lontar itu sama dengan produk perundang-undangan. Kalau tiba-tiba terjadi pergub bupati yang tidak linear atau tidak sinkron dengan aturan di atasnya. Dengan aturan di atasnya, katakanlah perda gitu kan. Itu nggak bisa tuh pergub itu ngotot. Jadi sekarang ada satu lontar di satu rumah, beberapa rumah memegang ya. Itu tidak sama dengan Sumandale. Sumandale ini, dan ini juga menjadi keprihatinan saya. Banyak pihak termasuk senior meragukan Sumandale ini. Sumandale ini adalah pedoman wajib raja-raja Bali. Untuk apa? Untuk melakukan ritual di Besakeh. Raja Kelungkung itu semua punya ini. Ya, pedanda itu semua punya ini. Jadi ini kuhab ini ya untuk semua aturan ya. Tidak bisa digantikan oleh satu pasal perda gitu. Ya. Dia harus merujuk ke sini. Sekarang orang-orang tidak tahu mana yang namanya undang-undang dasar, mana itu UU, mana Perpu, dan mana itu adalah kebijakan lokal. Jadi Sumawo Cari dan sebagainya. Kalau di Bali kita membaca lontar, nggak usah lontar ini ya, 2.800 lontar yang dimiliki oleh Provinsi Bali itu dibaca, jelas yang mana adalah rujukan tertingginya. Nah artinya ini yang sumber dari segala sumbernya ya, maksudnya seperti itulah. Betul. Iya kan? Salah satunya itu ya, saya dalam perdebatan ini saya menyimakkan, tidak ada yang personal buat saya. Ya. Walaupun nama saya digeret-geret ya, siapa Sugilanus? Saya enggak. Saya ini sedang mengamati isi kepalanya orang yang ngomong itu. Apa pembacaannya gitu. Ya, jadi dalam perdebatan saya amati
kepala semua Yang ngomong, yang berkomentar. Karena kalau di Bali, kalau raja-raja ya, raja-raja Bali mau di raja di puri manapun, itu pasti punya usana Bali, Pak Man. Kenapa? Itu dia tahu ada 4 parayangan utama dan semua parayangan itu disebutkan. Kosmologi Bali dibuka di dalam usana Bali. Kemudian konsep Trimurti, pemujaan Dewa Tenawasanga dibuka. Wajib hukumnya. Jadi undang-undang dasarnya itu adalah usana Bali. Lontar-lontar belakangan tuh harus merujuk ke sana. Begitu. Ini mulai berlaku dari gel-gel. Oh. Jadi kita gel-gel ya. Jadi gaman gel-gel. Kita tarik di situ. Tetapi kalau ada di luar itu, seperti umpamanya Batur dan sebagainya, karena itu merujuk bisa ke prasasti-prasasti sebelum gel-gel gitu. Oke. Jadi kita lihat dari mana. Nah, di pegunungan itu mereka punya prasasti, mereka punya Desuma Wacara, tetapi sentral kekuasaan ketika gel-gel 1400 dan 500 kan diambil alih ke situ. Maka mau tidak mau usana Bali menjadi rujukan begitu. Ya, sama dengan Babad Pasak gitu. Tetapi zaman Samprangan itu ada yang namanya Pasak Kayu Selam, tidak sama babadnya gitu. Karena Kayu Selam itu masih di era Samprangan sebelum gel-gel begitu. Oh, malahan lebih dulu Pasak Kayu Selamnya. Saya tidak mengatakan begitu. Ini keluarga kan ketika berkuasa, ketika menyusun narasi. Karena kalau kita cari umpamanya gel-gel tahun 1001 kan sudah ada, jauh sebelum Samprangan. Ini keluarga para resi, para empu ya. Tetapi beliau-beliau itu menjadi kepasekan di gel-gel, berarti kan periode gel-gel. Ada 2 kepasekan begitu ya. Nah, agar tidak ke sana kita berpikir terlalu jauh, di dalam cara berpikir kebudayaan Bali itu kita mesti runut minimal dari tahun 1000. Karena Taur itu sudah menjadi pembicaraan di tahun 1001. 1100 ya. Kemudian 1200 kita minim data lontar ya, tidak menyebut gitu, tetapi prasasti ada. Prasasti ada. Prasasti ada. Bisa dikorelasi nggak antara prasasti dengan lontar, acuan lontar yang sudah ada? Bisa. Jadi kalau kita ngomong prasasti dan lontar, prasasti itu adalah piagam. Ya. Raja-raja dengan kop depannya itu Yumu Pakatahu percintaanku ringgi bukit cinta manimal gitu. Yang hadir adalah mersi ini empu ini kan, yang mengesahkan adalah raja ini. Itu sebenarnya dikri perda. Perda yang bersifat lokal, pembebasan pajak, kemudian perbaikan jalan, kewajiban-kewajibannya. Nah, ini lebih bersifat teknis sebenarnya. Teknis penyelenggaraan daripada pemerintahan. Jadi tidak seperti isi lontar yang sangat lebar, ada teologi, ada mantra-mantra begitu. Nah, tentu yang saya justru amati dan boleh prihatin ya, data yang dimiliki Provinsi Bali, kajian-kajian yang sudah berlangsung dari 1950-an, itu tidak dijadikan pedoman untuk mereview kebudayaan atau tidak menjadi koridor kebudayaan. Nah, Pak Sugilanus, kemarin di bulan Desember itu kan cukup mengagetkan dan heboh wacana pengembalian Nyepi ya pada Tilem Kesanga dengan dalih sastra Sundarigama, Kutara Kanda dan Batur Kelawasan. Nah, saran Pak Sugilanus setelah membaca, belajarlah, saya anggap belajar secara formal. Tadi disebutkan kan linear, S1, S2, S3 berkecimpung di dunia ini. Seperti apa dikonversi dengan pemahaman, dan ini bagi saya walaupun saya bukan sarjana, tapi ini literatur kan, ada acuan. Bagaimana Pak Sugilanus menyikapi ini berdasarkan banyak lontar ini, di sini juga ada disebutkan lontar. Apa terkoneksi, terpisah, atau salah interpretasi?
Satu yang saya perlu komentari, banyak orang Bali nyebut judul lontar, tapi nggak pernah baca sebenarnya. Nah, Terus banyak memperdebatkan itu, berpolemik, tapi hanya satu saja kadang-kadang lontar dan itu tidak selesai. Itu cetakan juga, terjemahan juga. Jadi bayangkan kalau undang-undang yang yang dipotong sebagian, atau Ya. diterjemahkan atau tidak diterjemahkan dibaca secara sebagian, utuh. sehingga menimbulkan kemungkinan bisa interpretasi negatif. Nah, itu satu hal ya. Nah, Yang tadi Pak Man sebutkan tadi, Utara itu. Saya baca tidak ada itu tentang pengaturan nyepi. oh ya, Tapi dikutip-kutip. Satu itu ya. Saya belum menemukan judul Utara itu berisi pengaturan nyepi. Maka kalau saya dengan segala penuh hormat, siapapun yang mengutip itu, keluarkan lontarnya. Saya bantu baca. oke. Tetapi ada lontar berjudul itu, ya 3 versi. Koleksi yang real ada itu adalah punyanya Unhi. Punya Unhi, punya Pusdok ya. Itu tidak berisi tentang itu. Batur Kelawasan tuh ada beberapa versi, punyanya Provinsi Bali, tidak juga mengatur itu. Tidak ada di dalamnya. Saya sudah cek semua. 3 lontar itu dengan judul Nggak, Sundari Game ya. Ya, itulah. Ini yang kedua nih ya. Nah, Jadi kalau itu dipakai pembelaan penegakan nyepi itu saya pikir keluarkan lontarnya. Ya. kita buka bersama-sama. Sama-sama Pak Man kan praktisi hukum. Tiba-tiba ada undang-undang sebut ini menurut KUHAP. Tapi di KUHAP yang saya kenal enggak ada itu kan. Ya, ya. Jadi kan ini yang mana gitu kan. KUHAP yang mana gitu. Silahkan keluarkan, kita baca sama-sama yang 2 naskah itu. Ya, itu tidak ada. Sependek pengetahuan saya. Maksudnya saya baca 2.800 lontar. Pekerjaan saya itu adalah koleksi Provinsi Bali. Dan 3,5 tera kalau semuanya itu. Kemana-mana saya traveling, saya buka itu per hari. Dan dari 2006 berbentuk digital sekarang. Oh, sudah, ini yang ingin saya tanyakan juga ya. Pak Sugilanus. Kan dengan generasi sekarang, mungkin kalau saya andaikan manusia Hindu lahir 1.100.000 berbandingannya orang yang mau seperti Pak Sugilanus dalam era sekarang. Nah, pertanyaan saya, memungkinkan enggak isi lontar itu kita digitalisasi? Sudah terjadi, Pak Man. Jadi begini. Nah, ini yang saya kadang-kadang heran begitu. Ini kan semua bentuknya format digital, tetapi dinafikan. Katanya begini, kita harus pakai yang disimpan, yang disucikan dan ini. Perdebatannya seperti itu. Kalau pemimpin Bali mau gubernur atau apapun masih berpikir seperti itu dan tidak menerima koleksi Provinsi Bali dan juga Kirtia dan juga Udayana, terus buat apa kita bangun kampus keilmuan itu? Betul. Ini saya lihat sebagai satu persoalan serius, stagnasi dalam berpikir tentang kebudayaan Bali karena tidak duduk membaca bersama. Saya kalau dengan teman-teman ngomong di luar, yang ada itu kegiatan membacotkan lontar, bukan baca lontar gitu. Membacotkan ya, lontar. ya. Jadi apa esensi perbedaannya menurut Pak Sugilanus? kalau membaca lontar tuh real gitu, Ya, seperti kita baca. analisis pasal, Ya. analisis diksi, Ya. analisis sampai perbandingan teks ya. Oke. Tapi kalau membacotkan lontar, ini kan base-nya apa gitu? Base-nya mungkin cuma mendengar setengah. Ya, saya pikir itu keriangan yang mesti kita rayakan, kita syukuri. Tetapi pihak-pihak yang tidak membaca lontar, tanya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Saya nggak minta saya ditanyain, enggak. Kalau gubernur tanya staf kebudayaannya itu, karena sudah ada terjemahannya Pak Man. Ya, berarti Versi-versi, nah yang kembali ke Sundari itu. Sundari itu di Provinsi Bali itu ada 2 versi memang. Kalau itu dipakai perdebatan menarik. Kenapa? Versi yang dipercaya tegak nyepinya adalah Tilem dan versi yang dipercaya yang tadi saya data itu Prande Made, Raja Buleleng, Raja Badung itu adalah yang Tilem Tawur. Nah, apakah satu naskah ini atau katakanlah ada versi Kutari yang mengatakan itu tiga naskah ini mengalahkan semesta naskah-naskah yang lain gitu. Karena harus ada sinkronisasi perundang-undangan kalau kita ngomong itu. Kalau kita ngomong undang-undang kan,
undang-undang yang lebih tinggi, apakah saya menjadi pertanyaan serius, apakah tegak tawur di Besakih dan Ekedase Ludre Pancawali Krama diubah gara-gara itu? Implikasinya itu Ya ya. kan otomatis itu berimplikasi atau terkorelasi dengan dasar-dasar Nyepi ini kan tahun baru sebenarnya gitu kan, gitu pemahamannya. Jangan ditarik ke situ karena kalau tahun baru itu berarti kan kita berorientasi pada tahun. Kita enggak berorientasi satu Pamahayu budayanya. ya, Pamahayu. 12 bulan, 12 sasih. 12 sasih dari Kesange kemudian Kedase, Kapat, Kapat ya, Kapat dengan Kepitu. Nah, Kepitu itu personal. Nah, di situ baru sebelum Nyepi, sebelum Tilem kita mempuase dan besoknya lagi satu hari di Tilem. Karena itu wilayah personal. Nah, kalau karena ini ya Siwalatri. Siwalatri. Jadi kita sudah dijatah waktu-waktu di mana kita tegaknya itu untuk personal ketika Nyepi, ketika Tilem. Jadi sebelum Tilem itu begadang, besoknya puasa loh. Ya. Jadi kan gitu. Betul. Itu Kepitu kan? Itu jatah untuk Buana Alit. Tetapi kalau Kesange itu Buana Agung. Kepada Pertiwi. Alam besar lah ya. Alam besar. Jadi tegaknya adalah di Tilem itulah tawur karena itu adalah sesuguh kepada alam besar, kepada Pertiwi terutama. Kalau naskahnya bilang ayaban ke Pertiwi, sesuguh, segahan begitu. Di rute itu juga mesti dipahami dengan baik. Terus kalau membaca Sundari Game itu Bude Cemeng kita bisa pilih sebagai puasa, bukan hanya Nyepi. Bude Cemeng malam-malam kita harus ngapain ya? Tumpak itu malam-malam harus meditasi loh kalau baca Sundari Game yang serius. Oh ya? Ya. Terus Purnama Tilem itu mandi dan ada puja-pujanya. Kenapa satu itu saja yang diperdebatkan kan? Yeah. Jadi maksudnya semua tipe Sundari Game perbedaannya hanya komposisi 2-3 paragraf. Ya. Apakah itu ada kesengajaan atau karena kalau yang diikuti versi yang paling banyak beredar itu numpuk dia satu hari antara tawur dengan melasti. Melasti pagi-pagi, sore tawur. Buat desa pegunungan nggak bisa begitu. Ya. Makanya saya tidak mau memperlebar itu urusan tanda kutip ya pasal-pasal atau lempir-lempir itu. Tapi rujukannya kalau tidak mau ke Dinas Agama PHDI, kita coret PHDI, kebudayaan Bali. Artinya rujukannya jelas. Kita tidak membicarakan siapa yang memegang, tapi materinya sama. Ada dan real. Real dan sama enggak? Menurut pemahaman Pak Sugilanus, sama enggak? Artinya lontar yang di sini sama di provinsi sama enggak? Isi. Lontar-lontar itu kan dari 2.800 itu. Ada variabel berbeda sedikit. Penyalin tuh kadang-kadang ingin mewariskan bahasa yang lebih mudah kepada anaknya. Ya. Jadi dia itu mengubah kebahasaannya. Bukan soal kebahasaannya. Materi pokoknya yang saya maksud. Esensinya nggak berubah. Nggak berubah. Berarti sama dong, tidak perlu kita perdebatkan kalau begitu. Duduk aja baca lontar selesai itu. Baca lontar, ayo kita diskusi. Gitu. Ini yang nggak baca lontar yang diskusi kan, rubit kan? Oh itu maksudnya tadi ya. Iya, makanya dan nggak perlu saya di Provinsi Bali aja. Duduk di Dinas Kebudayaan. Itu kan kerjaannya itu. Kemana aja, halo apa kabar mereka itu kan? Ya, dan pemimpinnya kan gubernur. Iya betul. Artinya gubernur boleh memerintahkan kalau untuk membuka itu kan boleh. Dan based on research, karena memang ada tim khusus ahli itu di dalamnya. Tim pengkajian naskah itu pernah ada. Zamannya Pak Mandre ya, zamannya Pak Oke dan Pak Brate itu bekerja dengan serius. Ya, dan menjadi rujukan. Jadi pidato, saya kan mengikuti, saya wartawan gitu ya. Saya mengikuti siapa sih yang nyiapin naskah pidato kebudayaannya. Itu kepala dinas dan bekerja dengan orang-orang yang baca lontar. Oke. Ya, waktu saya sekarang nggak mengikuti ya karena sudah tidak muda lagi jadi wartawan. Oh, kan? Tidak mengikuti atau tidak mau mengikuti? Tidak menarik gitu ya. Oh, tidak menarik. Ya. Biar jelas itu. Jadi basis pidato-pidato itu tidak merujuk pada teks yang ada. Berarti basically bukan berdasarkan acuan yang. Saya tidak tahu.
Sampai saya tidak tahu di mana rujukannya. Oh, sampai tidak tahu di mana rujukannya. Iya. Kan Berarti tadi kemana Pak Sugilanus harus bertanya itu? saya kan bilang dulu awalnya saat Kerti itu, ini loncat sedikit ya. Katanya adalah dari Kutare itu yang sebut-sebut Ya. itu kan. Saya pernah menulis dan diskusi dan ditulis oleh Profesor Suwindie ahli pertanian. Tidak sama, benar. Saya selama ini diam. Mungkin boleh saja seorang gubernur buat kan, tapi jangan disebutkan. Tapi yang saya sayangkan, Sui Kerti tidak masuk. Sui Kerti itu di dalam 3 paragraf pertama Panugrahan Empu Kuturan tidak sebut Sui Kerti. Kalau mau membangun peradaban, kita harus pertama-tama menegakkan dulu taksu daripada pertanian kita. Itu yang disebut sebagai kerti kepada Sui, ulun Sui itu. Ya. Nah, ini jangan karena saya tiap hari membaca lontar ya. Jadi pagi-pagi saya sembayangin, bukan ketika buka. Jadi jangan orang tidak salah. Ini jelas ya. Ini Panugrahan Empu Kuturan. Dan ini banyak ada di Kirtie, di salinannya ada. Salinannya. Jadi lontar itu sifatnya begini, di-copy dengan cara menulis. Oke, disalin dengan Kalau Pak menulis. Man punya, Ya. kemudian saya matur, Pak Man titiang nunas nggih, titiang salin nggih Driki mantan. Saya bisa 3 hari nginep di tempatnya Ya. Pak Man nyalin. Ini pernah saya dengar. Ya. Dan di keluarga kami di Buleleng itu kami tahu, ini dulu kakek tuh nginep 3 hari di Tanggusil gitu. Atau ini sumbernya disebutkan dari Karangasem gitu. Ya. Berarti tidak ada manipuler ya? Jelas-jelas Tidak kalau ada kepentingan. Ya, itu dah. Kepentingannya adalah menjaga keaslian teks. Jadi kalau tradisi, orang-orang tradisional itu bahkan besarnya huruf itu harus sama. Dan kita itu harus cek, tidak boleh kita memanjangi lontar yang sebelumnya. Agar satu koleksi keluarga dengan koleksi yang lain dilempir nomor kude itu. Jadi Sama. Makanya ada yang kecil-kecil nanti ditulis dengan kecil-kecil. Memang tidak semuanya konsisten untuk mengikuti besar aksara. Nah, Pak Sugilanus menurunkan salah satu, ini sebenarnya harta karun menurut saya. Karena mengacu pada pemberi atau penerbitnya Empu Kuturan. Ya, ini kan kalau kita di Hindu, beliau ini kan salah satu resi atau empu yang sebenarnya dikenang sampai masyarakat kecil sekarang itu dengan perubahan Trikayangan, kan gitu. Beliau salah satu dulu. Kenapa ini saja yang spesifik untuk Pak Sugilanus nih? Itu juga menjadi perdebatan atau obrolan panjang. Empu Kuturan tidak pernah menyebut Trikayangan. Itu juga ada, ya. Terus di dalam Panugrahan Empu Kuturan. Karena saya baca detail semua versinya. Oke. Kita kira-kira ada 12. Ini perlu karena apa? Biarnya orang salah interpretasi. Tetap mempertahankan, menjudge di dalam dirinya, menyimpan dalam otaknya kekeliruan itu yang berkesinambungan. Kalau sudah ada dictionary-nya atau pustakanya, kan kita bisa merubah mindset kita dengan ini. Nah, makanya sebelum bicara baca aja dulu. Ya. Saya tidak mau menyalahkan orang. Referensinya dari mana? Jadi kalau mengutip Empu Kuturan nanti di quote dari tulisan orang kemudian pengotot gitu ya. Tidak ada nama istilah Kayangan 3. Sad Kayangan. Ya, kalau di Sad Kayangan itu ada gitu kan. Oh, Sad Kayangan ada. Ya. Jadi Skadi Parayangan Ring Majapahit, dan ketika merujuk Majapahit itu bukan Majapahit modern Raden Wijaya. Itu adalah era Medang. Jadi seperti kerajaan Dalung. Dalungnya udah ada duluan. Dari Dalung lah asalnya, bukan dari Dalung Permai gitu. Oke. Ya, jadi kalau Empu Kuturan Sakeng Majapahit itu ada Mauspahit itu adalah wilayah tua sekali. Raden Wijaya mengembangkan kerajaan di situ. Jadi Desa Dalung lama,
kemudian Paman mau bikin kerajaan, buatlah Dalung Permai gitu kan. Jadi bukannya sejarah Dalung Permai ini Empu Kuturan dari desa Dalung yang pre-existing daripada ini. Kuturan begitu. Itu yang template-nya dibawa ke Bali. Itu tahun berapa? Beliau ke sini tahun 1001, jelas tahunnya. Empu Kuturan ke sini 1001. Ya. Nah, boleh keluar sedikit enggak? Boleh. Tapi masih Empu Kuturan. Dan keluarga beliau itu loh yang merumuskan Taur itu ke Sange di Tilem. Yang tahun 1111 Saka itu adalah cicit-cicit dari keponakannya. Maka apa yang disampaikan Pak Man tadi saya pikir penting. Saya menyebut, saya dengan segala penuh hormat sekali, beliau adalah arsitek kebudayaan Bali. Ya. Dengan real. Dan porosnya di mana? Mas Ceti, Sakenan dengan ini Ulun Sui. Ulun Sui itu yang di ini kan, dicari itu kan? Ya, betaranya Dewi Sri begitu ya. Jadi, dan kalau Sakenan ini adalah hama-hama untuk itu. Mas Ceti juga begitu. Oh ya? Ya, hama yang datang dari laut dan sebagainya. Karena kan, nah itu jelas disebutkan bagaimana pujanya. Saya juga menemukan kata Sangguhu atau Bujangga itu kuno sekali. Karena beliau-beliau ditugaskan untuk melakukan ritualnya di Ulun Sui. Dan itu sekarang jarang kita temukan. Ya. Ini lontar valid ya, artinya tertulisnya dan di mana-mana ada, bukan hanya tempat saya. Ya. Nah, di luar itu yang saya ingin tanya, di pustakanya Empu Kuturan ada tertulis nggak soal Manjangan Seluang? Itu kan pengabadian daripada beliau. Ya, jadi berarti artinya pertanyaan ada simboliknya juga gitu di dalam naskah yang lain ada. Salah satunya adalah mungkin karena disebutnya itu bukan dikarang oleh Empu Kuturan, tapi disebut sebagai panugerahan. Legacy begitu ya. Legacy atau warisan pemikiran. Nah, itu dikomposisi. Termasuk juga kalau menyebut Empu Kuturan sebagai founding father, kenapa? Karena semua temple deposit kalau bahasa Inggrisnya, kalau pedagingan itu dirintis dan merujuk pada beliau. Pak Indik ngewangun Parayangan, gitu. Ya Pancedatu dimanapun lontarnya nggak ada yang menyebutkan Markandeya. Itu bisa perdebatan gitu. Tapi secara ini Empu Kuturan. Jadi kalau kita lihat kan duluan Markandeya ya. Markandeya itu tidak ada dalam lontar Bali dan prasasti Bali. Itu di dalam dongeng. Nah, itu juga layernya itu harus kita, bagi orang Bali harus memahami itu. Penting ini khusus ini agak ini. Sama dengan Roro Jonggrang kan itu hanya dongeng. Yang pendiri Bandung Bondowoso kan dongeng. Tapi orang menyebut didirikan Prambanan oleh Bandung Bondowoso. Yang nggak nyata itu adalah dia Kayuwangi, kemudian prasastinya Priyosasti Siwagraha itu nggak dibaca orang. Ada dua dunia yang ada di kepala dan imajinasi orang Bali. Dunia mitos dongeng, ada dunia yang merujuk pada sastra, ada yang betul-betul nyastre begitu. Nah, kalau yang nyastre ini berarti sangat tekstual. Saya mungkin kelompok yang ketiga ini, tetapi juga akan menghargai imajinasi orang, mengatakan ada si Markandeya secara dongeng, termasuk juga kalau kita lihat bagaimana ini kan dari Medang gitu. Ini kita peradaban Bali dan Jawa itu satu. Ya, ini Kitike ini kan dipakai di dalam untuk melaspas Prambanan dan Borobudur. Oh iya? Iya. Di Medangkungan mereka. Saya sudah cek semua hari melaspas candi-candi di Jawa. Kan di prasasti itu ada hari. Mohon ditunjukkan ke ya, ini. Arah ke kamera. Ya, ini 30 kali 7 210 hari. 6 bulan. Ya, jadi siklik kan? Ya, 6 bulan berarti ya itu ini ya dari Sinto sampai Watu Gunung jadinya. Ya. Dan mulainya kan dari Saraswati. Makanya saya kenapa tadi mengatakan stagnan di
cara berpikir pengetahuan. Mhm. Karena nggak bisa Saraswatinya nanti hilang, harus memulai Sinte itu dari Saraswati kan. Oh iya. Sinte, Saraswati harus merujuk pada pengetahuan. Kalau perdebatan berhenti. Bagaimana yang benar kalau mengucapkannya? Nah, maksudnya di Sinte apa di Watu Gunung mulainya? Coba kan siklik kita. Oh. Siklus. Ya. Ya. Berarti menurut Pak Sugilanus mulainya dari Watu Gunung. Ya, merujuknya pada Saraswati karena itu turunnya pengetahuan. Oh, Nanti berarti baru mengantar kepada kesucian dan cara berpikir kita melanjutkan tradisi ini ke tumpak-tumpak itu. Tumpak itu kan di row yang kedua. Ya. Row kedua ya, Ya, Sinte betul. landep kan? Heeh. Ya, nanti baru 5 kali kemudian ke depan. ya kalau saya biasanya enggak pakai tiga, pakai tangan aja ya. Ya, Aja. ya. Kan Sinte landep. Lah. Kan di sini ini ya landep. Heeh. Dan interpretasinya itu jangan dibuat-buat gaya modern apa kelurut katanya cinta Ya. kasih itu nggak ada itu di Kelurut, lontar-lontar. ya, Ini tabelnya. Nah ini cara baca ini ya tabel. Ini tabelnya Pak Man. Ah. Semua penjelasannya detail sekali. Boleh interpretasi Ya. sebagai cinta. dan Tapi sebagainya. jangan keluar dari pakem dong. Tetapi ada juga yang tradisional, modern interpretation boleh gitu. Saya sepakat itu. Karena anak muda kan perlu versi baru ya. Tetapi jelasin. Niki tabelnya Wan. Ini. Jadi kalau kita di lontar itu setiap pawukon itu ya. Kalau gampangnya ini. Ini satu lembar adalah satu jalur, satu row. Satu lembar. Ini isinya 30 pasti. Ini 30. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Oh, 7 dah ya. 7. Jadi kalau mau Berarti baca Sabtawara di sana. semuanya ada di Iya. sini, termasuk mengambil ayam, mau umpamanya Iya. menjemput perempuan, umpamanya untuk Orang kawin dan orang lain kawin, kawin, dan ya. sudah jelas itu kan. Tapi Tapi nanti kita lihat konstelasi bulan bintangnya atau matahari dan bulannya, utarayana atau ke selatan atau ke utara, Ke utara. gitu. Nah, ini tabelnya. Kemudian kalau kita lihat ini ya Sundari terus ya. Sundari terus ini lebih tua daripada Sundari Gama. Oh ya, lebih dulu. Jangan didebat. Lontarnya yang bilang begitu gitu. Aku mengatakan bahwa KUHP lebih tua daripada Undang-Undang Dasar kita. Iya. Bagaimana kita mendebat orang KUHP Belanda udah ada sebelum Undang-Undang Dasar kan? Ya. Nggak bisa, memang begitu gitu. Jadi serunut itu pengetahuan lontar. Nah ini maunya ya. Ini. Kalau tidak mau bawa ini adalah versi elitnya. Kan ini versi digantung di dapur, di depan rumah, oke, di balai-balai oke. kan. Ini yang suci lah katakanlah semacam itu. Nah ini penjelasannya Pak. Dewatanya. Mm-mm. Di Sundari terus itu, Sundari Gama adalah versi pop daripada Sundari terus. Oke. Yang lebih populer maksudnya. Populer, gampang dicerna. Mohon maaf ya, saya 95 baca itu. Saya bilang, ini lontar paling gampang deh saya baca. Usia saya itu 21 tahun. Tahun Saya bisa 95. tahun 9 ya artinya Waktu 20-an baca ya, itu, baru ya. ke 19 tahun saya sudah baca ya. Saya dari kecil dengar itu. Tapi begitu baca real kan, kok gampang sih gitu. Jadi ada penurunan kadar kebahasaan Jawa kunonya diturunkan. Untuk lebih dipahami. Nah, mungkin itu sebagai interpretasi di bahasa ini kan. Nah, Tedunangnya kan ada yang namanya kalau di dalam sastra ada yang bahasa Kawi untuk kakawin, ada kidung, ada gaguritan. Nah, itu mirip gaguritan. Kalau Sundari terus itu sangat kental bahasa Jawa kunonya. Kita bisa lihat karena diksinya seperti orang nyepi sesepen. Tidak ada kata nyepi sesepen. Sesepen. Tapi Sepen. kalau kita mengacu pada arti dasar katanya pasti sepi jadinya Sepi kan ya. gitu, ya kan? Jadi di dalam Jawa kuno itu sesepen. Bukan panyepian. Panyepian itu bahasa Bali biasa. Kekinian lah. Atau Madya dan umum. Madya dan umum ya. Atau kalau ini ya Sumandala. Sumandala ada beberapa versi tapi secara umum sama. Kuno sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan, senior mengatakan ini adalah dipakai oleh lokal saja, enggak. Ini gel-gel. Dengan dasar ini nyepi itu taur pernah bisa dipindahkan. Nah, ini kan aneh kan?
Taur itu kalau bertabrakan dengan galungan sebelum pegatuakan, dia harus mundur taurnya 1 bulan, Pak Mai. Dan pernah terjadi. Oh. Jadi kalau ngomong dreste mana kan gitu. Pernah terjadi 1940. Pedanda istri yang di Besakih itu bercerita dan direkam oleh orang Pak David Stuart Fox yang bahas tentang Besakih itu, pernah ada mundur. Jadi tidak dicetre taurnya, tidak dikesange. Kedase dilakukan taur. Karena memakai pedoman ini, takut orang melanggar ini. Kalau dia berdekatan, kan tahu ya yang namanya uncal balung ya. Iya, uncal balung. Uncal balung itu. Sebelum uncal balung itu harus mundur ke sasi selanjutnya. Diatur di dalam ini. Dalam Widi Sastra Sumandala. Ini dipakai oleh semua pengerajag atau penyungsung Besakih. Ya, seserius itu kerajaan mengurusnya. Kalau sekarang kan kalau kalau beberapa tahun yang lalu kan ada beririsan itu dengan uncal balung. Jadi ya tetap aja jalan nyepinya gitu. Bagaimana kalau tiba-tiba kita mundurkan taurnya, bisa ngamuk orang dibalikan. Bisa. Tapi itu dinamika interpretasi, saya juga menghargai. Nah, kalau seperti penjelasan tadi, pernah seperti itu. Karena uncal balung berdekatan dengan galungan gitu kan. Tadi Pak Sugilanus menyebutkan bahwa itu mundur sebulan. Ya, Wesaku jadi kan, kedase. Mundur sebulan, jatuhnya kan kedase. Nah, kalau dulu mungkin tidak beririsan orang Bali itu dengan kalender nasional. Ya kan? Sedangkan dalam zaman sekarang kalender Bali itu kan diakomodir juga di nasional. Artinya Nyepi itu menjadi libur nasional. Nah, kalau seperti itu umpama hal seperti itu terjadi, kalau kita mengacu pada lontar ini, seperti apa Pak Sugilanus? Kalau mengacu lontar ya dan tradisi, ini aneh lagi. Siap yang tidak kena ketis tirte sesepen itu boleh nggak ikut nyepi? Karena ada tirtenya. Saya dulu kecil begitu. Orang mungkin lupa sekarang, ada tirte sesepen namanya. Oh gitu. Ada tirte Siwolatri. Kalau kena tirte Siwolatri artinya ikut begadang sampai pagi, besoknya lagi puasa. Tirtenya itu janji sucinya untuk melakukan sepi. Nah, dulu kalau menurut Koparu Bias ya, orang sesetan itu yang anak-anak muda kejar-kejaran itu apa namanya? Omed-omedan. Omed-omedan. Tahun 30-an itu di Nyepi loh. Di hari Nyepi. Ini reportase orang asing nggak berkepentingan. Di hari Nyepi. Jadi Nyepinya tuh boleh ke jalan, yang penting tidak ngidupin api gitu. Kalau cuma amati geni. Amati geni gitu. Kemudian tidak mengalap-alapan. Ya. Jadi ke jalan ada. Tidak, saya yakin karena itu ada penyelenggaraan Nyepi pernah juga menjadi diskusi tahu Kongres Pemuda Bali. Namanya Bali Dharma Laksana. Bali Dharma Laksana itu buat kongres yang kedua 1937, ingin raja-raja Bali agar menyepakati satu rule bersama untuk nyepi. Karena disebutkan ini orang-orang Bali tercerahi di dalam itu, ada yang kuliah kedokteran, dokter Wije, semua itu kan. Mereka itu ini organisasi terbesar, kongres keduanya, semua yang kuliah di luar dan sebagainya tahun 37 itu duduk sana. Mereka ingin nyepi ini agar disepakati, diseragami penyelenggaraannya. Jadi bukan harinya yang debat ya, penyelenggaraannya. Karena di Beleleng itu seperti saya masih 2 kali pernah seingat saya itu ke pantai waktu nyepi. Makanya kenapa saya jawab seperti itu, ini kan menjadi libur nasional hasil konsensus kita. Hasil proses kita menjadikan ini satu pulau dengan rule yang sama. Kesepakatan. Mungkin itu dasarnya sehingga itu diakomodir secara nasional ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tahun 50-an itu masih enggak, tahun 80-an itu di Buleleng itu beberapa kampung itu masih ke pantai Nyakan. Yang namanya nyepi itu adalah nyepi di desa.
Kalau rumahnya itu berhimpitan dengan sawah, pergi ke sungai, kemudian ke laut. Di laut bisa naik sampan. Jadi yang kita nyepikan itu adalah desa. Yang kena tirti sesepen itu yang nggak boleh. Gitu. Nah sekarang kan tahun 80-an, Pak Man pasti ingat itu. Mulai diusulkan agar tutup airport nasional. Ketika itulah PHDI sekali lagi mengeluarkan kesatuan tafsir gitu. Apa? PHDI Mengeluarkan apa? kesatuan tafsir. Kesatuan tafsir. Kalau tidak salah 1983 agar bisa dipakai untuk mengusulkan ke nasional. Jadi dibuat bahwa Nyepi itu dirayakan pada hari Tilem, Tawur pada hari Tilem. Kemudian besoknya itu agar ini tidak diubah-ubah dan kemudian bisa diusulkan secara nasional. Penyelenggaraannya juga sebagai konsensus kepulauan sudah menjadi utuh. Kalau tahun 60-an, 70-an ada yang dulu nyakan di Tebe, ada nyakan di sungai, ada nyakan di sawah. Tempat saya itu di sungai, di pantai. Nah, konsensus itu kan terbangun perlahan, ya. Oleh karena itu yang kalau sekarang kita sudah terbentuk konsensus, proses konsensus itu lagi di tanda kutip ya dimentahkan. Ya terus apa gunanya kita membangun konsensus dari tahun itu? Ya. Nanti konsensus itu jatuh. Di sini kontradiksinya ya. Iya. Iya kan? Dengan seandainya isu ini bergulir dan terjustifikasi kata berandai-andai aja. Kan bertabrakan dengan apa konsensus. Saya tidak berandai-andai. Tidak mungkin itu kalau kita pakai lontar. Oh ya. Ya, tapi jangan satu lontar saja ya. Iya. Lontar Artinya, Besake, lontar Usanga semuanya. Bali ya, kemudian Suwo Mandala, terus kemudian ada ala Ayuning Dewasa, kemudian ada Sundari Terus, Warige Gemet, ini semua saya bawa ini kan. Kemudian ada ini yang sangat berarti ini semua dasar berbicaranya Pak Sugiladus adalah daftar pustaka semua ini ya. Itu bukan pendapat saya. Ya, artinya berbicara ini berdasarkan Data. pustaka ini. Betul, dan ini adalah pedoman umum. Jadi ada lontar-lontar yang memang disakralkan seperti mantra-mantra itu ya, puja-puja. Tapi ini kan pedoman kegiatan harian. Bisa setiap hari dibuka. Kalau orang seperti di rumah saya dulu, itu orang nanya kalender. Benjang nak wenten pacanganten becik niki kalender kan gitu. Oh. Jadi bukalah. Dewasa. Ya. Dan biasanya sudah hafal, tapi manggen cak cuma asane nak cendados ini kan terus iki. Ampun makarya Banten pasing engalan mebo nyan Banten ampunang dumun karyanya gitu. Saya menyaksikan itu. Dan kalau itu didebat ya sama juga dengan ini kan. Kenapa kemarin di Sanur ada berbulan-bulan keluarga Gerie di Sanur disirapkan di rumah kan? Itu karena menuju matahari ke utara. Ya, karena filosofinya Utarayana. Bukan filosofi. Oh gitu. Kita tidak filosofi. Kita percaya bahwa semesta itu terbuka pada itu. Pada saat Utarayana. Sama dengan Bisma. Bisma itu dia memilih matinya pas Utarayana ya. Bisma itu kena panah itu bulan November. Dia menunggu sampai Maret. Berapa lama sakitnya itu? Itu real. Kami hitung dan kami punya saya punya teman-teman yang cukup gila. Berapa lama tuh? Kenapa di utara? Dan utaranya tuh ketika Utarayana bukan Juni ya? Maret ya? Makanya selesai Nyepi itu dia udah ke utara. Di situ baru embang nanti. Nah, waktu sampai Sipeng itu masih terbuka Yameloke. Jadi arwah-arwah atau atma kesasar lah kita isi sembayangin. Bukan untuk bertapa. Jadi Nyepi bukan untuk tapa. Kalau baca semua khasanah lontar. Bukan untuk biar kita enlightenment atau kamoksan, bukan. Itu adalah mendoakan kepada roh-roh yang sasar. Kita melakukan kebajikan doa kepada roh yang sasar atau minimal menarik diri biar enggak dimakan gitu. Biar enggak kena efeknya itu. Nah, kalau mau puasa untuk semua spiritualitas di Kepitu.
Atau kalau mau rutin di putaran setiap Budi Cemeng, setiap Tumpah. Di Sundari Gamu dan Sundari yang lain menyebutkan itu. Berarti lontar yang tadi ditanyakan termasuk hari pernikahan gitu. Sangat detail. Nggak detail. Berarti Sangat nanti detail. kalau Erik nanya ke Pak Sugilanus boleh ya? Ya artinya ini perlu untuk, karena kan tinggal di Bali, berarti masih mengikat kan secara gini. Itu ya boleh nanti kita konsul kalau soal waktunya. Pak Sebenarnya Erik. ikuti aja pola lalu lintas kalau Erik. Ya, kalau di pinggir jalan sudah ada orang nikah, nah ikut aja dah hari itu. Wah, kalau saya enggak setuju. Saya sangat menghargai ala ayun yang dewasa. Karena berakhir dan berkelanjutannya sebuah hubungan suami istri tidak mungkin lepas dari ini. Betul, karena kenapa di Bali kita kadang-kadang kundangan 5 tempat orang nikah ya. Ya, karena kalendernya harinya, sama. Ya, Kalendernya sama. itu dah. Lontar pedomannya sama. Sehingga tukang kalender atau tukang Bantannya pun saat itu rame. tukang dewasa ayu, tabelnya sama. Dan itu Betari yang menurunkan ada pewahyuan juga. Oh, itu dah. Ya, jadi semua ini saya dulu sungkan menyebut wahyu. Karena saking detailnya Pak Man. Ini tidak mungkin Dibuat oleh manusia. Ya. Saya ini cara berpikir itu adalah betul-betul sering logik dan ingin mendebat lontar. Gak bisa. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Sedetail itu ya. Sampai tumpengnya cara pembuatan Iya, itu bubuk piratu semua itu. Itu berarti kan diturunkan juga. Tidak ada manusia yang segila itu membuat itu. gitu. I'm Ya. agree. I'm really agree. Iya. Sampai hari-harinya Pak Man, cara berpikir yang komprehensif mendalam itu minimal 3.000 tahun saya pikir. Minimal 3.000 tahun dibangun cara berpikir untuk itu. membuat. Iya. Bangun Ya, berpikir ya, I know, bangunan ya. berpikir itu ya. Jadi struktur Banten itu terlalu kompleks untuk dibuat satu generasi. Cannot imagine ya. Ya, susunan daripada pedagingan ya. Pedagingan untuk Triwangse, pedagingan untuk orang di luar Puri, detail sekali. Ada. Itu agar sebenarnya bukan membuat mereka secara spiritual rendah, enggak. Biar Bantennya tidak membebani. Berarti di sini mungkin berlaku nista madya utama. Betul, ya itu karena zaman dulu itu kan mereka ingin tidak jadi beban. Ya. Jadi buat orang petani isi aja kalau mau cari pancedatu pakai aja alat pertanian yang nggak dipakai, ditanam. Begitu penduduknya. Oh. Arit gitu, dapak, belakas gitu itu boleh dipakai untuk menggantikan tridatu itu. Ya. Berarti tidak harus emas perak merah ya. Nah itu buat kelompok-kelompok tertentu yang sudah mapan ya. Ada mungkin golongan ksatria atau golongan para luar biasa Pak Sugilanus ini. Menurut saya, mohon maaf ya, saya menyebut Pak Sugilanus ini orang Bali langka. Dan detail Pak Man. Jadi saya ini bercerita excited kenapa? Kadang-kadang nggak percaya. Saya sering panggil teman, baca ini kok bisa gini gitu loh. Jadi kalau saya tanda kutip ya membela lontar, enggak. Saya pengagum isi pemikiran lontar secara humble ya, secara penuh secara penuh kerendahan hati. Kalau baca lontar, kita nggak bisa sombong. Ya. Kita proud ya, kita bangga ya sama leluhur ya. Kita sangat artinya ini boleh kaswecan ya. Saya sebenarnya lebih lancar bahasa Bali ya. Jadi penugerahan iki saking leluhur kan gitu. Iya, iya. Rasa boleh penugerahan kaswecan itu kan bukan bangga. Iya. Apa itu coba? Berterima kasih. Nah, makanya hoki. Ya, jadi kita tidak, orang Bali itu tidak kalau baca lontar tengidang ros napi-napi. Ya. Makanya kalau baca tidak mungkin bisa membacotkan lontar. Karena kompleksitas pemikiran itu. Harus hati-hati sekali kita ngomong. Kalau tidak ada sekarang orang turun di jalan ngomong itu, saya yakin orang-orang yang mengerti lontar itu tidak dengan mudah
membicarakan dan berdebat. Dan di sanalah sebenarnya ada bahasa Ajawere. Ya, tetapi kan apa namanya? Artinya kesuciannya itu yang sebenarnya dibegitukan. Ajawere itu artinya Tidak diumbar. Ya betul, tidak diumbar dan juga harus ada pentransmisian yang benar. Ya, Transmisi pengetahuan harus jelas. betul. Kalau Pawukon aja nggak tahu, tiba-tiba ngubah tegak nyepi gitu, Ya. itu nggak masuk akal. Ya, ini saya setuju, ya. saya setuju. Terus saya kalau setuju. umpamanya tidak tahu dewasa ala ayu untuk Ya. untuk menikah dan sebagainya, ini kan power paling besar. Ya, Bukan saya setuju tidak setuju, tapi kalau belum bisa ngomong tentang tabel kimia, tiba-tiba sudah ngomongin bom atom. ya, betul. Ini persoalannya udah bom atom ini, reaktor nuklir ini. Betul. Ini kan tabel kimia nih. Ingat nggak waktu Iya, SMA kan iya. ada tabel kimia? Seperti itu. Jadi levelnya juga ketika berbicara, saya pun merasa ini bukan level saya. Tetapi karena ya teman-teman kadang-kadang mengundang kan, saya bilang ini bukan pendapat saya. Pendapat Datanya lengkap. ini. Ide betare sampun ngewentenang niki. Nggih. Niki wacan ngiring gitu kan. Ada berapa versi? Ayo kita duduk. Nah, saya juga kutip dari ide Perande Made. Saya nggak berani menyebut nama beliau. Tabik dalam hati saya tabik. Nah, itu Gusti Bagus Sugriwo aja saya bidang Betara karena Newati. beliau, ya. Raja Buleleng itu mereka sudah real. Semua kan sudah dewata-dewati itu sebenarnya kan lo orang kita. Dan mereka adalah orang yang paling punya akses pengetahuan lontar-lontar terbaik di zamannya, paling brilian di zamannya. 3 sosok tadi itu. Jadi saya tidak pada posisi itu Pranda Sidemen kan yang nandorin Karang Dewek ya. betul selampah laku itu. Jadi beliau selampah laku. Pak Sugriwo adalah seluruh peneliti asing yang meneliti Bali harus konsul sama beliau. Hoikas, Goris yang dikutip-kutip itu konsul sama beliau. Sebagai orang yang paling berpengetahuan Jawa kuno dan Sangat komprehensif. memadai ya pengetahuannya saat Goris itu. itu teman diskusinya ini yang sering-sering dikutip itu. Kemudian apalagi Raja Buleleng. Raja Buleleng itu adalah pendiri Gedung Kirti. Koleksi terbanyak mungkin di zamannya untuk lontar-lontar. Jadi kalau beliau-beliau sudah menyatakan itu, siapa sih kita begitu ya? Ya. Atau saya lah. Ya. Ya, saya nggak ngajak orang-orang yang merasa paham ya. I know. Saya merasa Terlalu kecil lah ya. kehadiran saya ke sini hanya untuk berbagi bahwa sudah diberikan pedoman. Ngiring jenis ke agemin, ke agemin. Nincak nyata-nyata kan garap sampah di suwung sing pragat gitu loh. Saya sesungguhnya lebih suka ngomongin itu ya. Ya, yang realistis ya. Realistis gitu. God benahin, gantenkeun margem pun macet mangkin, pertanduran pun tan becik, napi jauh wenten kan. Tempat lari direnon bulung karena tidak rata lagi. Nah, itulah yang seperti itu kan. Yang konkret aja lah ya. Betul. Dan kalau ada yang ini yang sifatnya tinggi spiritual itu duduk di Dinas Kebudayaan Bali, kasih itu Dan tupoksi. ajak bicara orang yang betul-betul paham. Ya, ini Pahamnya bukan setengah-setengah. tetapi kan Pak Man sekali lagi sosial media memberikan semua ruang kepada semua orang. Ya. Dan kita tahu siapa yang memegang data, ya, siapa yang Tidak punya basis, memegang data kan punya gitu. basis pengetahuan. Ya. Ini luar biasa Pak Sugilanus. Kami dari Case Close sebenarnya berterima kasih sekali. Ini adalah Saya terima pendidikan kasih. Saya yang terima luar kasih. biasa ya. Tapi saya sebenarnya ingin sekali lebih banyak. Tapi karena saya sudah ada orang main mata sama saya, bos saya. Tapi sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, ada 2 pertanyaan lagi. Sebagai closing question, itu saya melihat tahun 2006 atau 20 tahun yang lalu, Pak Sugilanus mendirikan Hanacaraka Society, ya, untuk meneliti lontar Bali dan Lombok. Apa sebenarnya motivasi yang menginginkan Pak Sugilanus menggali ini? Apa sebenarnya? Karena kan saya udah bilang, maybe you are the one of Balinese
and the only at the moment ya. Anacaraka Society itu lahirnya di Lombok 2006 karena setiap orang nanya mengundang saya ke kampung-kampung di pegunungan di Lombok itu. Lontar-lontar Lombok juga saya baca. Iya. Jadi saya masuk kampung di utara di mana mereka nanya, "Bapak ini kantornya dari mana?" Apa? Kantornya dari mana? Jadi saya bilang, "Saya ini komunitas baca-baca Hanacaraka." Terus kemudian ya saya sebut sebagai Hanacaraka Society. Jadi kalau ditanya dari mana, saya bilang dari Hanacaraka Society. Tentu ada 5 teman yang juga pakai bendera ini. Duduk, kita ada kantor kecil, rumah kosong. Ya, jadi setiap kundangan. Artinya base camp lah ya. Betul, ada base camp setiap kundangan. Dan kami sudah memegang arsip foto 2.700 lontar, cakepan gini. Ini segini bisa 300 halaman loh Pak Man. Itu sudah 3 tera waktu itu. Sudah 3 tera dua. Nah dari 2006 itu saya membaca mulai dengan runut. Walaupun 92 itu kan saya udah baca lontar. Jadi kampus ya, di kampus kemana-mana ya. Tapi 2006 saya coba itu. Saya rumuskan, saya hire orang terbaik di Bali untuk baca lontar. Jadi ada anak-anak muda yang sangat-sangat hebat. Itu yang saya ingin. Harus ada next generation. Sebenarnya saya malu melihat orang berdebat. Tapi dia tidak pernah bisa baca. Bukan. Dia Orang-orang baca. saya tidak mengatakan staff, kolega kerja saya. Sakti loh Pak Man. Baca Jawa kuno, kuliah di Prancis, tamat dan real mengetik dan sebagainya. Tahu semua mapping kebudayaan Bali secara lontar. Banyak orang, sekitar 30 orang, dan mereka enggak komentar. Nah, saya kembali ke Hanacaraka itu ruangan untuk berdiskusi. Tentu yang paling real adalah memahami cara pikir kebudayaan leluhur kita. Jadi kami menarik dari tahun berapa? Tahun 800 Masehi. Kami punya peta. Jadi Hanacaraka ini memetakan semua prasasti Bali kuno dan Jawa kuno. Jadi kita tahu bentuk aksara. Kalau ada yang mengatakan ini lontar tua, kita tahu karena tulisannya Pak Man berbeda dengan kakek kan? Betul. Ya, miring kursif kan? Ya. Itu kan nggak mungkin Pak Man ngaku saya ini dari abad 7 gitu kan, nggak mungkin. Dan setiap generasi berbeda aksaranya. Jadi kami tuh punya semacam alat ini perbandingan tabel. Ini dari abad sekian, ini dari abad sekian, pakem aksara. Sedetail itu. Dan tentu mengetik, kemudian berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan kampus-kampus, dengan lembaga itu kita kalau di Bali tidak pernah ada masalah, nggak perlu nyebut karena tamat saking dijo sastra Bali Jawa kuno meriki tulungin dumun kenten ngwacen lontar pasti begitu. Jadi kami sudah diundang lah untuk diundang itu. Ya, dan sudah memetakan 3.000 lontar di utara karena saya kan kalau pulang kampung saya pakai untuk itu dan tim terkuat kami itu di utara. Tentu sekarang menjadi sebelum ada penyuluh bahasa Bali sebagian besar ke penyuluh bahasa Bali sekarang. Jadi penyuluh bahasa Bali banyak yang pintar. Makanya kantor gubernur dan juga kebudayaan keliru kalau tidak menanyai mereka. Itu kan pasukan mereka sakti-sakti, ngapain nyari yang lain ya. Ya betul kan. Oke, ada menggelitik juga di sini. Bahasanya Pak Sugilanus nih Hanacaraka. Sebenarnya H apa A? H Pak. H ya? H ya? Ya. Karena kan. Tapi kalau orang de Bali menyebut H kan hilang. Hayu sebenarnya, bukan ayu. Hayu. Mahayu hayuning, bukan meayu ayuning. Hayu. Ya jadi H itu H gitu kan. H ya? H ya. Berarti kalau orang Jawa yang kita lihat hurufnya kan O, Ono Coroko, Doto Sowolo kan gitu ya. Kalau kita Hanacaraka, kalau tidak salah saya dulu SD. Jawa dengan Bali sama Pak. Bahasa sama ya? Sama. Jadi kalau ada yang mengatakan berbeda itu artinya tidak bisa keduanya. Kalau saya mengerti bahasa Bali, aksara Bali, bisa baca tapi aksara. jumlahnya kan beda. Sama.
Itu kan yang tabelnya, itu alfabetnya. Jadi alfabetnya itu di sini 18, di sana 20. Iya. Sama DH sama BH kan gitu. Oh, Tapi gitu kalau ya. kita cari buka lagi banyak lagi Pak. DH, TDH, TTH gitu. Oh, gitu. Itu di Jawa Barat disebut Kaganga. Nah, tapi semua itu leluhurnya sama. Ya. Palawa ya. semua. Palawa ya. Ya. Berarti yang benar Hana Caraka dong ya? Ya saya tulis kan Hana Caraka. Tidak menyalahkan ya. Jadi kalau ya ini pendidikan. Betul, Artinya, Hana Caraka. jangan kita menjudge lagi atau menjustifikasi yang salah itu loh maksud betul, saya. kalau menyebutkan kan punya Hana Caraka, Hana Caraka, Hana Caraka. Berarti Ya. Biar saya bisa merubah diri saya. Saya dulu diri saya yang saya pakai. Saya tidak Kono mau coroko ho, Iya. ada ho-nya. Berarti Hana Caraka data sewala magaba ngapa jayanya kan gitu kalau kita Bali kan. Betul. Tetapi kalau nanti dilatinkan, dia tidak perlu kasih H boleh. Oh gitu ya. Ya punya Sangyang Hayu. Jadi sebut Sangyang Ayu boleh. Oh gitu. Itu kayak yang membuat menjadi berbeda karena otak kita berpikir pakai Latin kan. Ya betul. betul. Cara mencerna pakai Latin. Seiring makin menipisnya minat masyarakat, mengapa kita harus bertahun-tahun mempelajari dan merawat lontar? Ini banyak pertanyaan di publik. Alasan atau reasonable yang paling ilmiah bagi Pak Sugilanus. Personal atau publik ini? Publik dong. Kenapa kita harus merawat lontar? Merawat lontar itu tidak berarti merawat barangnya, Ya. Tetapi melihat bagaimana peta pemikiran dan pertumbuhan pemikiran dari abad ke abad. Jadi dirawat itu untuk memetakan bagaimana sejarah kebudayaan kita. Mungkin juga di sana terkandung makna komparasi ya. Karena dari zaman ke zaman. Betul. Setiap lontar itu kan dan setiap kawasan juga punya lontarnya ya. Kemudian tapi mereka sinkronisasi ya. Peta kedewataan di Bali bisa dilihat di lontar. Terus sistem kedewataan seperti Pasupati ya, ajaran di Bali yang kedewataan ya catur lokopalu itu. Besakih lempuyang itu besakih dengan batur, kemudian lempuyang, kemudian pecahannya itu andekase dan sebagainya itu kan di dalam lontar. Cara berpikirnya leluhur itu kita bisa paham. Dan kemudian kalau tahu konsepsinya, kita bisa merawatnya. Oke. Nah, kalau kita tahu cara berpikir Empu Kuturan, kita bisa merawatnya. Contoh ketidaktahuan kita contohnya, sudah jelas sawah itu nggak boleh diapa-apakan gitu ya. Contohnya. Menurut artinya jangan Kuturan, dibetonkan ya. artinya semaksimal mungkin harus diproteksi secara undang-undang kan begitu. Betul. Kemudian dapat kompensasi, kemudian kita akan katakanlah itu menjadi aset land banknya Pemda kalau bila perlu. Sehingga budgeting atau anggaran pun bisa kita lihat, kita jadikan ini pedoman. Apa sih leluhur kita mandatnya untuk melakukan budgeting? Jalannya nggak boleh memotong sungai, kita tahu itu ya. Bagaimana membuat peta Bali ya. Antar pura itu kan melastinya kemana itu kan udah jelas tuh. Ya landscape-nya. Kemudian nggak boleh lagi tuh memotong sempadan kan, aungan nggak boleh. Itu kan peta banjir sudah dikasih kita untuk memaintain sempadan sungai dan sebagainya. Itu ada tuh aturannya, jelas Pak Man aturannya. Kalau diikuti itu nggak banjir Denpasar ini. Oke. Nah itu yang saya justru paling real. Ini kan lontar ini seolah-olah mistis, enggak. Ini real. Harian. Dan logik juga ya, otomatis logik ya. Semua logika, Pak. Ya itu dah. Logika. Ulun Suwi itu logika pangan, ketahanan pangan. Jadi sebelum mau membangun peradaban besar, Ulun Suwi dulu dibangun, Mas Ceti sama Sakenan. Itu dibuat. Kenapa? Itu adalah Dewa Tening Betaresri, Dewa Taning semua tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sakenan sama Mas Ceti ya. Ya, itu real di dalam penugerahan Kuturan. Jadi kalau orang merasa diri bagian daripada legasinya atau mungkin merasa paham Empu Kuturan tapi tidak tahu yang tiga itu saya pikir
tidak berhak memimpin Bali. Ya, kalau tidak tahu itu, karena basisnya itu dikerjakan tahun 1000. Baru 1011 leluhurnya keturunannya melanjutkan. Kemudian dibangunlah beberapa titik. Dibangun titik-titiknya di mana gitu. UNESCO sudah melakukan peta itu. Saya pikir juga orang pikir UNESCO itu orang ecek-ecek. Enggak. John Stephen Lansing yang melakukan itu. Itu ahli subak terbaik dan baca prasasti. Saya kenal betul orangnya. Siapa? Profesor John Stephen Lansing. Dia memetakan semua prasasti di mana titik pertama mulai pertanian di Bali carbon testing. Alir mengalir dari mana titiknya yang paling tua di tanahnya yang mana tahu dia. Ada matematikanya itu. Really? Iya. Dan itu yang saya pikir kalau ngomong subak, itu matematika, algoritma subak itu ada. Ada studinya loh Pak Man. S2, S3 di NUS sama di Santa Barbara untuk subak. Orang Bali kan tidak mau belajar. Saya ketawa tapi karena udah lewat miris ya. Iya. Lebih mau ke wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak mendasar. Iya. Algoritma subak nggak dipelajari dengan baik. Kalau mengerti algoritma subak, sempadan, kemudian aungan, loloan dan sistem sungai di Bali, itu nggak banjir, Pak. Karena kita akan menjaga sempadan. Tidak ada lagi perizinan tiba-tiba villa atau mall nabrak itu. Karena emang sudah ada petanya. Ini saya nggak mengada-ada ya. Ada acuan lah ya. Ada acuannya gitu. Berapa meter, berapa harus dibagi gitu kan. Ada di depan telajakan, ada tebu di belakang. Kemudian ada yang namanya loloan, ada namanya tukad, ada namanya aungan, pangkung dan sebagainya. Itu precise itu. Nah, ini yang mesti kita sampai sudah dipelajari oleh leluhur kita ya. Pak, ini yang NTU membuka itu Pak, Nanyang Technology University. Saya lihat, saya saksinya bagaimana mereka membuat complexity study namanya. Kompleksitas tadi daripada algoritma subak ini yang sebenarnya real. Saya ingin sebagai pemerintah Bali membuat studi atas kompleksitas bagaimana mapping di Bali, landscape, berapa aliran sungai dari ujung ketersediaan air, hulu air, sehingga yang namanya negara gunung itu adalah real number. Gimana kalau pemimpin Bali nggak bisa membedakan Tukad Badung dengan Tukad Ayung? Itu terjadi di Bali. Ya, nggak tahu debit air itu, nggak tahu sempadannya, nggak bisa kalau nggak ngerti landscape Bali. Empu Kuturan itu ahli landscape Bali. Dijelaskan dari mana, dari Kedaton, Pekendungan, naik lagi ke Tegal Mel, semua di mapping dulu, baru mulai di sini gitu. Kemudian lontar-lontar lain lebih detail lagi, Pak. Saya tuh excited ngomongin karena tahun 1000 semua nah kemudian mereka bisa dibuat seperti Usana Bali itu detail, ujungnya sini ya, paling timur, paling barat, makanya yang timurnya ya Andakaste gitu kan. Kemudian muncul lagi baratnya gunung Catur, karena sentralnya kan di Besakih gitu. Di utara dulu penduduk sedikit, saya orang Bali tapi nggak tersinggung ya, nggak dianggap itu karena pusatnya adalah pusat pertanian, agriculture sebagai center, sebagai poros ya. Jadi yang dibangun itu di mana? Ya di Tebole, di daerah Sidemen, kemudian ada di Gianyar kan, ada Tampak Siring, itu lingkarnya. Kemudian ketika terbarat Batu Karu, turunannya itu Jatiluwih gitu. Mulailah di situ. Makanya terbarat apa? Di dalam Catur Lokopale, dalam Usana Bali, Batu Karu. Batu Karu itu turun airnya sampai kemana? Seseh. Jadi mapping topografi dan juga landscaping itu jelas dalam Lontar. Saya bisa jelaskan dengan detail sekali karena sekarang ada Google Map. Dari Pekendungan dengan Seseh. dengan bukan Pekendungan dengan Batu Karu itu satu poros katanya. 212 subak itu harus memujinya ke Pekendungan di bawah ya, di Tanah Lot Pekendungan ya. Itu ke Batu Karu. Porosnya seperti itu. Nanti dari Seseh ke atas ke Batur, itu porosnya begitu.
dimengui batur naik lagi. Terus kalau umpamanya kalau kita gel-gel, dari gel-gel tuh naik dia ke atas sampai ke batur. Di utara begitu, dari Sembiran, Julah dan sebagainya naik tuh ke atas ke batur. Kita dibagi sebagai landscape ketahanan pangan dan sekaligus kultural. Jadi itu yang kita dapat dari pengetahuan leluhur, kompleksitasnya itu real. Berarti luar biasa. Ini memang kalau saya andaikan untuk membedah ini keseluruhan Pak Sugilanus dengan dictionary atau daftar pustaka seperti ini, kayaknya waktu 40 sejam 2 jam itu terlalu sedikit, Pak. Dan di Bali ada 20.000 lontar di penduduk, bayangin tuh. Ya, artinya kepala kita penuh teks panduan. Ya. Jangan memudahkan sesuatu. Kita di luhur memberikan warisan untuk berpikir komprehensif. Ya, berpikir komprehensif dan sudah jelas ada acuannya. Ya, betul. Ya. Oke, Pak Sugilanus, kami dari tim Case Close, saya sebagai host sekali lagi mengucapkan terima kasih karena waktu pula yang memisahkan kita, seperti apa yang kita ini kan tidak ada keabadian di dunia ini. Ya, tidak ada keabadian seperti apa yang kami tuliskan dalam poster-poster kami. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya. Di sini pun karena waktu yang mempertemukan kita dalam rentang itu, pada saatnya sekarang karena aturan waktu itu juga memisahkan kita. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat bagi umat Hindu secara khusus, untuk orang Bali secara umum, pemaknaan dari Nyepi yang sebenar-benarnya. Tapi saya titipkan kalimat lagi sedikit kepada Pak Sugilanus. Mohon berkenan seandainya ada harapan dan permintaan publik untuk kita melanjutkan berbicara soal perlontaran, mohon berkenan biar untuk penambahan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Saya sekali lagi tutup pertemuan ini dengan bahasa Bali. Om Santi, Santi, Santi Om. Atur susuma. Ya, Rahayu. Atur susuma. Terima kasih banyak.